Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Wisnu, kelas 12 TKJ, No 17. 2. Fitra, kelas 12 TKJ, Nom 10. 3. Soleh, kelas 12 TKJ, No 24. Di sini akan kami jelaskan tentang komponen aktif yaitu Transistor, 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 transistor. Sebelum itu, perlu teman-teman ketahui apa itu komponen aktif dan komponen pasif. Component active adalah Komponen di dalam rangkaian elektronik yang mempunyai penguatan atau menurut definisi alternatif juga mengarahkan aliran arus listrik. Singkatnya, komponen aktif adalah komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Contoh komponen aktif: dioda, transistor, AC, integrated circuit. Component passive. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang ketika dalam pengoperasiannya tidak memerlukan adanya sumber tegangan atau tegangan tersendiri. Contoh komponen pasif: resistor, induktor, kapasitor. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan apa itu komponen aktif dan komponen pasif? Jika masih belum paham, bisa lihat di YouTube atau di Google ya. Kami akan bahas secara rinci komponen aktif yaitu transistor. Banyak sekali orang yang tidak tahu bahwa transistor merupakan salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah, di mana hampir semua peralatan elektronik menggunakan transistor seperti 1. Komputer. Di dalam komputer terdapat banyak sekali transistor yang terpasang, baik di CPU, di monitor, di keyboard, maupun di handphone. 2. Laptop. Di dalam laptop juga terdapat transistor walaupun tidak terlihat dari luarnya. 3. Televisi. Sejak pertama kali televisi muncul hingga berkembang sampai sekarang ini, transistor berperan penting di dalam mainboardnya. Jenis-jenis transistor. 1. Transistor bipolar BJT. Transistor bipolar merupakan salah satu transistor yang membutuhkan perpindahan muatan pembawanya berupa elektron pada kutub negatif guna mengisi kekurangan elektron pada kutub positif. Jenis transistor yang satu ini sering disebut sebagai BJT bipolar junction transistor. Transistor BJT dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu A. Transistor NPN. Arus listrik yang dimiliki transistor NPN tergolong kecil. Tegangan positif pada terminal dasar digunakan sebagai pengendali tegangan dan arus listrik yang bersumber dari kolektor menuju emitor justru lebih besar. D. Transistor PNP. Transistor PNP memakai arus listrik yang kecil. Tegangan negatif di terminal dasar digunakan untuk mengontrol tegangan dan aliran listrik dari emitor menuju kolektor lebih besar. 2. Field effect transistor FET. Komponen yang satu ini juga disebut sebagai transistor efek
medan field effect transistor FET atau unipolar. Transistor unipolar. Ada dua tipe yaitu channel N dan channel P. Transistor jenis ini menggunakan aliran listrik untuk mengontrol tingkat konduktivitas. Dalam hal ini, medan listrik yang dimaksud adalah tegangan listrik di terminal G yang berperan sebagai pengontrol tegangan dan aliran listrik dari terminal D menuju terminal S. 3. Single elektron transistor. Single elektron transistor dan transistor elektron tunggal merupakan transistor yang dapat merekam sinyal dengan satu atau sejumlah kecil elektron. Dengan perkembangan teknologi, yaitu semikonduktor, integras, sirkuit EC terpadu skala besar menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi dari nilai sebelumnya. 4. Insulated gate bipolar. Transistor IGBT. Insulated gate bipolar transistor, transistor bipolar gerbang, terisolasi merupakan transistor dengan keunggulan penggabungan teknologi gian transistor JTR dan power amps FET. Insulated gate bipolar transistor ini memiliki karakter yang fleksibel untuk digunakan di berbagai aplikasi. IGBT juga mempunyai perangkat 3 terminal yakni gerbang, kolektor, dan emitor. 5. Gian transistor JTR. Gian transistor atau GTR adalah transistor sambungan bipolar BJT khusus untuk tegangan tinggi dan arus tinggi. Perangkat ini seringkali disebut dengan BJT daya. Transistor ini memiliki karakteristik switching yang baik, daya penggerak yang tinggi, tetapi sirkuit penggeraknya rumit. Fungsi transistor sebagai saklar. Gambar tadi adalah salah satu rangkaian dasar transistor yang berfungsi sebagai saklar. Seperti yang kita ketahui bahwa transistor memerlukan sebuah pemicu agar dapat mengalirkan arus dan pemicu tersebut adalah arus pada basis. Ketika basis dialiri arus minimal sesuai datasheet, maka kaki emitor kolektor akan berfungsi sebagai saklar tertutup dan mengalirkan arus sehingga lampu dapat menyala. Sebagai penguat arus, salah satu prinsip kerja dari transistor BJT adalah arus kecil pada basis akan berubah menjadi besar pada kolektor. Hal tersebut dikarenakan pada transistor terdapat indikator V. Misalkan pada suatu transistor mempunyai HIV 100, maka ketika arus yang mengalir pada basis adalah 0,6 ampere, maka arus yang mengalir pada kolektor menjadi 6 ampere. Sebagai penguat amplifier sinyal, rangkaian amplifier adalah suatu rangkaian untuk mengkonversi sinyal berukuran kecil menjadi sinyal berukuran besar. Dari sinyal tersebut yang dibesarkan adalah amplitudenya. Pada rangkaian di atas mikrofon berfungsi untuk merubah energi suara menjadi energi listrik. Sementara itu, earphone atau speaker berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi suara. Cara mengukur transistor. Kita dapat mengukur atau memeriksa apakah transistor masih berfungsi dengan menggunakan multimeter. Untuk menguji apakah transistor dalam keadaan baik, kita tinggal mengukur tahanan pada kaki basis B emitor A dan kaki kolektor C basis B. Di sini kami menggunakan multimeter analog.
Sekian video dari kami. Bila ada kesalahan dalam pembuatan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya.